Misalnya ini yang tadi ya kan, jadi ini saya hapus dulu. Kita ulang lagi hitungnya. Ya, ini datanya. Jadi ini misalnya data ada 15 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya kan, ada ya 15 dan 15 ya kan, data tentang ini misalnya tentang apa, gaji ya, gaji per hari gitu ya, misalnya dari 15 orang karyawan ya. Nah, kemudian kita ingin menghitung nilai rata-ratanya, berapa sih nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, jadi di sini ini data ini ya kan, kamu ya pindahkan ke sini ya kan, ini langsung di sini ya kan XI-nya kan, itu XI ya kan, datanya ya kan. Ya. Kemudian di sini nanti kita coba bandingkan 3 nilai rata-rata ya kan, bandingkan 3 nilai rata-ratanya ya. Ya. Nah, kemudian ya, kita ingin menghitung nilai rata-ratanya ya kan. Berarti di sini kita menghitung jumlahnya. Rata-rata hitung dulu kan. Jadi kami hitung jumlahnya dulu, jumlah. Dan berikutnya rata-ratanya atau X-bar-nya ya. Di sini dan kemudian kami hitung jumlahnya tadi. Jadi kamu kalau yang cara manualnya yang gampangnya itu kamu jumlahkan saja 51 tambah 46 tambah 55 tambah 46 tambah 60 tambah 75 gitu ya. Atau di sini kita jumlahkan ya kan, cari sumnya atau sum juga boleh ya kan. Ini kita jumlahkan ya kan. Jumlahnya 796 ya. Kemudian kita hitung nilai rata-ratanya itu tinggal bagi saja, berarti sigma XI ya kan, ini 796 bagi N ya kan, berarti atau di sini ya kan yang pasti betul gitu ya, ini ya, berarti ya kan, enter, dapatnya 53,07 ya kan. Kita format selnya, ambil dua desimal aja. Oke. Ini ya, ini nilai rata-ratanya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berikutnya kita hitung nilai rata-rata ukurnya. Jadi di sini berarti kita pakai log gitu ya, log XI. Log XI kan. Jadi di sini berarti kamu hitung nilai lognya sama dengan log XI ya kan. Start. Kan di sini ya kan, kita keluar lagi seperti tadi. Ya, ditarik ke samping jumlahnya
kemudian hitung rata-ratanya. Ini baru hasil bagi dari tadi, sigma ya kan, log xi dibagi n gitu ya, ini dapat segini. Jadi kalau ingin menghitung nilai ya, berapa nilai ya, berapa nilai apanya istilahnya ya kan. Jadi di sini kita hitung nilai ya x ya kan, atau gm-nya ya kan. Gm-nya itu adalah ya, atau gm ya kan, gm itu sama dengan ini. Jadi kamu hitung anti-log-nya di sini, anti-log-nya ya kan. Jadi caranya adalah pakai kalkulator ya kan. Coba di ininya nggak ada ya, di fungsi ini nggak ada ya kan, itu anti-log-nya ya kan. Jadi dicari-cari nggak ada ya kan, anti-log ya, nggak ada di sini. Jadi terpaksa kita pakai kalkulator ya kan. Jadi caranya adalah saya punya kalkulator kayak punya saya ini ya, ya kan. Kemudian tekan shift log dulu, karena lognya ada kelihatan tuh log. Berarti lawannya adalah jadi lawannya bukan lognya kan, berarti shift log ya. Shift tekan log ya kan. Jadi dapatnya 10 pangkat ya, 10 pangkat ya. Pangkatnya adalah seperti ini, 1,72 tadi lawannya ya kan. Sama dengan hasilnya adalah 52,48. Jadi ini 52,48 ya. Diketik ya, diketik. Jadi hasilnya itu karena kita menggunakan kalkulator ya kan. Ini nilai rata-rata kan, rata-rata ukurnya ya. Kemudian berikutnya kita hitung nilai rata-rata harmoniknya ya kan. Berarti ini 1/xi, 1/xi ya kan. Berarti di sini sama dengan 1 dibagi xi-nya ini kan, enter ya. Bawah lagi itu tadi dapatnya 0,288956 kan. Nah, kemudian berapa nilainya? Jadi H-nya itu sama dengan ini, sama dengan N. N-nya 15 kan, 15 dibagi dengan ini sigma seper xi ini. Dapatnya 51,91 gitu kan. Di sini boleh di format lagi ya seperti tadi. Maunya 2 desimal saja ya kan. Oke, jadi 51,91. Jadi ini nilai rata-rata harmonisnya ya kan. Ini saya tandain ya, di sampai dengan nilai persentil gitu ya. Jadi langkah pertama berarti ini data ini tadi ini ya. Kita ke sini. Kan? Jadi langkah pertama kita harus susun dulu dia, susun dulu datanya, ya kan? Susun, ya. Ini kita susun datanya dari yang paling besar gitu ya. Ya, kemudian setelah disusun, baru kita bisa menghitung. Yang pertama kita hitung nilai, ya, nilai mediannya. Kan? Caranya tadi yang pertama susun dulu, udah. Kemudian yang kedua menentukan letaknya, letak mediannya di mana, gitu ya. Jadi ini tadi ya rumusnya tadi kan apa? Ya n tambah 1 bagi 2 kan. Jadi di sini berarti n tambah 1, n-nya 15 tambah 1 bagi 2. Kan ini ya, n tambah 1 bagi 2, n tambah kalinya itu kali 2 bagi 2 ya, 8 ya kan. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah kamu tinggal urutkan saja ya kan, letaknya ke 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 8 nih. Berarti nilai mediannya ya kan 50.
langsung ya kan. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Nilai ya kan modus ya kan. Jadi di sini modusnya berarti tadi ya kan, tinggal ditentukan saja nilainya berapa, nilai modusnya berapa. Kalau data yang tidak berkelompok kan paling simpel, paling gampang ya kan. Sel data disusun, nanti perhatikan mana yang paling sering muncul. Nah, ternyata di sini 50 kan, 50 ada 3 nih. Berarti 50 modusnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, ini digedein lagi. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga yaitu kuartil ya kan, kuartil atau KI ya kan. Jadi caranya juga sama dengan tadi ya, caranya sama juga. Yang pertama urutkan dulu, udah diurutkan ya kan. Ini sekali jalan nih sebenarnya, sekali saja. Nanti kalau ditanya cukup sekali saja gitu. Maksudnya kemudian langsung letak ya, letaknya di mana ya kan, letak DI-nya di mana, D atau K-nya di mana, KI-nya di mana. Jadi rumusnya ya kan itu sama dengan I/4 dikali ya kan N tambah 1. Ini rumusnya kan. Nah, berarti kita ingin menentukan K yang keberapa. Nanti kita hitung ya, misalnya K1. 1 itu berarti letaknya adalah ya 1/4 atau langsung saja ya kan, berarti di sini sama dengan, karena 1 nggak ada nilainya kan, nggak ada ya, ada pengaruhnya gitu, berarti 15 tambah 1 dibagi 4 ya. Tuh, berarti urutan keempat. Nah, ini sama hitung 1, 2, 3, 4 nih di nilai-nilai ya kan. Nah, ya, K1-nya ya, K1 itu berarti nilainya itu sama dengan ini kan, urutan ke-4 ya. Kemudian misalnya berapa lagi, misalnya K3. Kalau K2 itu sama dengan nilai apa, mediannya gitu. Nah, berarti yang pertama letaknya di mana kan, ini sama dengan 3/4 dikali 15 tambah 1 kan, berarti 12. Berarti urutan ke-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini nilai dari K3 kan. Nah, jadi nilainya berapa? Nilai K3-nya sama dengan 55. Jadi, langsung ya kan. Itu nilai kuartil ya kan. Berikutnya nilai yang keempat itu nilai desil. Di sini juga sama caranya. Ya kan? Pertama susun dulu, dari disusun. Kemudian yang kedua yaitu menentukan letaknya. Jadi letak DI itu rumusnya ya kan tadi sama dengan I/10 dikali N tambah 1 ya. Itu kan. Nah, misalnya kita ingin menghitung D yang keberapa misalnya. Kita menghitung D yang keberapa, misalnya D2 misalnya. Kan? Nah, berarti letaknya di mana? Letaknya sama dengan 2/10 dikali 15 tambah 1. Ya kan, karena N-nya ada 15. Ya, berarti 3,2. 3,2 itu berarti urutan ketiga dan keempat, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ini di sini letak dari D2-nya ya. D2. Nah, nilainya berapa? Nilai D2-nya sama dengan, karena ada koma-komanya kan, jadi sama dengan ya
Nah, kamu ambil dulu angka yang di bawahnya dulu, urutan ketiga. 46 ditambahkan dengan komanya tadi ada 0,2 dikalikan dengan selisih dari data urutan keempat dikurang data urutan ketiganya, karena dia berada antara 3 dan 4 tadi, ya kan? Berarti 46,2 ini ya. Ini nilai D-nya, nilai D. Jadi kamu bisa menghitung nilai D yang lain ya, mau D yang keberapa terserah, kan bisa. Nah, berikutnya kita hitung yang kelima yaitu persen, ya kan? Persentil. Itu PI. Nah, ini caranya juga sama dengan tadi. Pertama disusun dulu, kedua letak persentil kayak ini itu sama dengan ya, I per 100 dikali N tambah 1 N turun. Nah, misalnya kita ingin menghitung D yang keberapa atau P yang keberapa, ya kan? Nah, jadi kita nanti bisa menghitung P1 sampai P99. P1 sampai P99, ya kan? Nah, misalnya kita ngitung P yang keberapa, misalnya P yang keberapa misalnya? P yang misalnya ke 69 dan tapi di sini ya langkah pertama itu letaknya dulu, letaknya di mana? Letak P69 itu kan itu sama dengan, ya kan? Jadi ya, jadi 69 per 100 dikali 15 tambah 1 ya. Nah, dapatnya 11,04. Berarti urutan 11 dan 12 ini di sini ya. Jadi di sini nilai P69 ya, P69 kan. Nah, itu ya. Nah, jadi urutan ke 11 dan 12 nih. Berarti nilainya berapa? Nilainya sama dengan nilai D69 itu sama dengan, ya kan? Nah, kamu ambil dulu urutan ke 11-nya, berarti 52 ditambah dengan komanya tadi 0,0504, ya kan? Dikali ya urutan ke 12 dikurang urutan ke 11. Jadi 52,12. Itulah ya cara menghitungnya. Coba diperhatikan dulu. Ada pertanyaan, silakan bertanya dulu, silakan. Ini untuk data yang tidak berkelompok ya. Data yang tidak berkelompok. Ya, anti-log. Oh ya, ya. Boleh. Nanti coba diperhatikan. Coba tes ya. Ini ya. Sama dengan power ya. Mau 72 ya. Ya. Bentar ya. Ya, sama ya. 52,445 ini 52,48. Enggak boleh apa-apa ya. Ada komanya ya. Hah? Ya enggak apa-apa sih, enggak beda terlalu jauh. Itu makanya jadi biasanya kalau tidak terlalu ini ya kan, kalau bedanya sampai 1 poin tuh baru salah dia. Tapi ini kan 0,0 ya. 0,0 apa ya. Oke, nanti boleh yang lain mempraktekkannya juga ya. Oke, nah sekarang
kita coba. Kalau nggak ada pertanyaan nih, ada yang mau bertanya lagi silakan. Atau ada yang mau koreksi? Boleh Pak, boleh diulang Pak penjelasan nomor 4 sampai dan 5 Pak. Ini 4 dan 5 Pak. 4 dan 5, oke. Desil dan persentil ya. Jadi desil itu ya kan berarti datanya tadi terbagi ada 10 ya, ada 10-nya, 1/10 nih ya. Nah, berarti di sini langkah-langkahnya ada 3 kan tadi. Untuk dari median, modus, kuartil, desil dan persentil itu langkah-langkahnya ada 3 ya. Yang pertama menyusun dulu nih, udah kita susun nih sekaligus ya. Nah, kemudian langkah yang kedua menentukan letaknya. Letak DI-nya itu, letak desil TI-nya itu di mana? Di urutan keberapa gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah I/10 dikali N tambah 1. I/10 dikali N tambah 1 ya kan. Nah, misalnya contoh, kita ingin menghitung menentukan nilai D2 di sini ya, atau yang lain itu Pak. D terpindahkan ya, D misalnya D7 atau D8 ya kan. Kita ingin menghitung D8. Nah, berarti langkah pertama kita tentukan letaknya dulu ya kan. Berarti letaknya itu adalah 8/10 dikalikan dengan 15 tambah 1. Bentar, kan? Nah, jadi 12,8. Jadi urutan 12 dan 13. Nah, jadi di sini dia nih ya. Nih ya kan. Jadi di sini letak dari D8 ya kan. D8-nya sudah D8. Ini ya. Ini ya. Tuh. Dan ini 8. Nah, berarti nilainya berapa? Nilainya itu nilai 8 itu sama dengan, karena dia tidak pas angkanya, kalau tadi kan pas nih angkanya, antum ya kan. Kalau ini kan angkanya nggak pas. Berarti ada koma-komanya kan? Berarti antara ya kan. Nah, berarti urutan 12 dan 13. Berarti cara menentukan nilainya, ambil dulu urutan yang 12 ini. 12 ya kan. Berarti urutan 12-nya 55 ya kan, ditambah komanya. Komanya ada berapa ya kan? Desimalnya 0,8 ya. 0,8 dikalikan dengan selisih dari urutan ke 13 dikurang dengan urutan ke-12 kan, nah, 59 ya, 59. Nah, begitupun untuk yang persentil sama saja ya kan caranya. Nah, misalnya langkah pertama juga menentukan susun dulu, kemudian tentukan letaknya, ketiga baru menentukan nilainya. Sekarang kita coba nilai yang lain ya, misalnya kita ingin menghitung ya P ya 39 misalnya. P39 ya kan. Nah, berarti letaknya di mana? Sama dengan 39 ya per 100 dikali dengan ya kurung buka 15 tambah 1. Enter ya kan. Tuh. Dapat 6,224. Berarti dia urutan ke-6 dan ke-7. Nah, urutannya lagi di sini 1 2 3 4 5 6. 7 ya di sini. Ya kan? Kebetulan angkanya sama ya kan. Jadi di sini P39 atau P39 ini. Kalau angkanya beda ya berarti itu kayak tadi. Kalau angkanya sama pasti sama hasilnya. Nggak ada bedanya kan. Itu nggak ada bedanya. Nggak sama ya kan. Ya. Jadi ini pasti nilainya 50 ya kan. Kita buktikan. Jadi jangan sudah miss ya kan, kita buktikan. Berarti nilainya berapa? Nilai ya, P39 itu sama dengan, nah, kamu ambil dulu urutan ke 6-nya. Dia kan urutan 6 dan 7. Nah, ambil dulu urutan 6-nya. Ya kan, ditambahkan dengan desimalnya tadi 0,24 ya kan, dikalikan dikurung buka urutan ke-7 dikurang urutan ke-6 kan, pasti nilainya 50. Dan angkanya sama gitu. Kalau angkanya berbeda kan berbeda juga nih hasilnya kan, berbeda gitu ya. Ada pertanyaan lagi Sandri?
Ya? Oke, ada pertanyaan? Di dalam kurungnya tadi dikurang urutan ke-7 kurang urutan ke-6 gitu Pak. Ya, benar ya. Jadi dia tergantung letaknya di mana. Misalnya letaknya dapatnya 4,5. Berarti itu urutan ke-5 ya, 4 yang 5 gitu ya. Jadi nanti kamu kurangkan 0,5 dikalikan urutan ke-5 dikurang urutan ke-4 gitu kan. Oh, ya. Gitu, ya. Oke. Sekali lagi, kalau nggak ada kita lanjut dengan data yang berkelompok sekarang ya. Ini waktunya ya. Jadi di sini kita ambil data yang kemarin yang kita hitung. Saya copy, saya pindahkan ya ke sini. Ini ya. Kemudian saya ambil lagi nilai frekuensinya yang dibutuhkan saja ya. Ini. Kemudian saya ambil juga, ini penting juga ya, nilai frekuensi kumulatifnya. Ini nilai pembanding tadi ya, nilai yang letaknya tadi. Oke. Ini salah, kita ulang lagi. Sama dengan 6. Sama dengan ini. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung nilai rata-ratanya ya. Yang pertama itu rata-rata. Rata-rata akan hitung. Kan? Jadi yang pertama yaitu metode panjang, ya kan? Rumusnya tadi sudah tahu kan rumusnya? Jadi X bar ya kan, X bar di atasnya itu sama dengan ya kan sigma ya kan, sigma Fi dikali Fi dibagi dengan sigma Fi-nya ya. Ini rumusnya. Jadi cara metode panjang tapi rumusnya pendek ya kan. Berarti di sini caranya adalah kamu bikin lagi kolom di sini. Bagi kolomnya ya kan ini ya, dan kolom lagi ya kan ya. Nah, di sini kamu kalikan di sini ya, Fi dikali Fi ya kan. Nah ini sama dengan ya kan, berarti 6 dikali dengan Xi-nya ini ya kan, Xi. Ntar kan ditarik ke bawah, ditarik ke samping ya. Nih. Nah, maka nilainya berapa? Nilai X bar-nya itu ya kan, itu sama dengan ya. Nah, kamu tinggal masukkan aja angkanya sigma Fi dibagi dengan sigma Fi-nya. Jadi 6,3 ya. Ini saya gedein lagi deh. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua, yang B-nya metode pendek. Di rumusnya panjang gitu ya. X bar sama dengan X0 ya kan. Ini rumusnya. Saya bikin lagi ya. X bar sama dengan X0 ditambah C dikalikan ya sigma Fi UI ya kan dibagi sigma Fi-nya ya. Ini rumusnya. Nah, kemudian berarti di sini tambah lagi kolomnya. Berarti di sini begitu kodenya ya kan, kodenya ya. Jadi yang krusial itu menyatakan skala nolnya tadi kan. Nah, perhatikan frekuensinya di mana letak frekuensi terbesarnya ya kan. Berarti di sini kelas keempat kebetulan ya, kelas keempat berarti di sini 0. Jadi setelah 0 berarti ya plus 1 2 3. Sebelum 0 berarti min 1 min 2
min 3, ya kan? Ya. Nah, kemudian berikutnya kamu kalikan di sini FI kali UI-nya. FI kali UI, ya kan? Nah, jadi di sini berarti kan sama dengan FI dikali UI, kan? Itu bawah kan, jadi nilainya berapa? X2 itu ya kan sama dengan hasilnya adalah X0. X0-nya adalah ini nilai XI yang sesuai dengan skala tadi ya. Kita klik ke kiri nih, akan klik 65,5 kan, kemudian ditambah C-nya 10 kan kemarin interval kelasnya, ya kan, dikalikan dengan kurung buka sigma FI UI dibagi dengan sigma FI-nya tuh, untuk kurung enter. Nah, hasilnya kan sama ini, sama kan hasilnya itu, tidak berbeda ya, sama. Kemudian yang kedua, nah, misalnya kamu menghitung rata-rata ukurnya, berarti sini kan bikin lagi di sini FI kali log, ya kan, FI, ya kan, jadi di sini sama dengan FI dikali log, ya kan, log, ya, log, ya kan, FI ya, ini enter. Nah, ke bawah dapatnya 107,1707, ya kan. Nah, jadi di sini berarti rata-rata ukurnya, ya kan, tadi GM-nya itu, ya kan dia rumusnya apa? GM itu sama dengan anti-log, rumusnya ini sebenarnya anti-log, ya kan, sigma FI log FI, ya kan, dibagi dengan sigma FI-nya gitu ya. Ini rumusnya, ya kan. Jadi di sini saya hitung dulu berapa ininya. Jadi berarti GM itu nanti diperoleh, ya kan, dari ini ya. Ya, ini kamu bagilah ini ya. Itu sama dengan ini, ya kan, dibagi dengan ini. Dapat 17. Nah, kemudian hitung lagi seperti tadi, ya kan. Nah, mau yang power tadi ya, pemberian tadi coba. Jadi berarti GM-nya itu sama dengan kan ini boleh, ya kan, power berarti dia 10 itu anunya ya tadi, hah? Kan ini power, kan, tuh 10 di koma kan 1,786179 ya. Bentar. Tuh dapatnya 61,119. Ini sama ini kalau kamu hitung nilai dengan hitung apa? Dengan nilai apa namanya? Pakai kalkulator tadi sama juga sih, log kan 1,786179, kan aslinya juga sama persis ya, 61,119 ya, sama ya. Jadi di sini hasilnya berarti boleh di format, ya kan, ini punya 2 desimal gitu ya, 61,12 ya. Oke, itu rata-rata ya kan ukurnya. Kemudian yang ketiga itu rata-rata kan harmonis misalnya. Jadi di sini tambah lagi kolomnya di sini, ya kan, ini FI dibagi FI-nya kan. Nah, ini bagi FI, jadi kamu bagi saja nih FI dibagi FI, ya kan, tuh. Ya,
ini ya kan, ke bawah dapatnya 1, sekian. Maka nanti nilainya H-nya itu langsung saja ya, H-nya itu sama dengan bagi N-nya 60 dibagi dengan sigmanya ini. Tuh. Nah, dapatnya ya kan 58,66 ya. Tuh. Jadi itu nilai H-nya ya. Jadi selalu nilai rata-rata itu lebih tinggi nih ya. Kemudian berikutnya kita hitung nilai modusnya ya kan, modus atau median ya, median. Langkah pertama tentukan letaknya dulu. Letaknya ya kan, berarti setengah N-nya berapa? Setengah N setengah dari 30. Setengah dari 60, sorry. Setengah dari 60, 30 kan? Berarti dia masuk kelas yang ini. Kelas yang keempat ya kan. Kalau ini kan lebih, ini terlalu jauh, berarti ini masuk kelas yang keempat kan. Nah, kemudian ambil ya rumusnya kan, ingat rumusnya dia apa? M itu sama dengan BB M ya kan, tambah C kalikan kurung buka ya N per 2 dikurang FK min 1 dibagi dengan F Mi ya kan. Ini rumusnya kan, berarti Mi itu hasilnya berapa? Sama dengan tadi, dia kan letaknya tadi dapatnya berapa tadi? Setengah N-nya 30, berarti dia masuk dibandingkan dengan FK-nya adanya di kelas yang keempat. Ambil limitnya, tarik ke sini. Ambil limitnya kan. Berarti 60,5. Ketik 60,5 akan ditambah 10 dikalikan kurung buka. Ya, boleh kurung buka lagi ya kan. Ini 30 kurang FK min 1-nya ya kan nih. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 25. Tutup kurung dibagi frekuensi kelasnya 14. Tutup kurung lagi enter. Tuh. Dapatnya 64,07. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Modus ya kan, modus. Jadi ini karena waktu sudah dekat ya, tinggal setengahnya lagi. Ini, oke, kita langsung aja pakai rumus ya, langsung hitungnya ya. Jadi berarti maunya itu, jadi kamu kan udah tahu rumusnya sama dengan, nah, modus itu yang penting caranya dulu ya. Modus itu otomatis terletak pada kelas yang memiliki frekuensi terbanyak, ya kan? Berarti ini kelas yang keempat kan, kebetulan ya. Nah, berarti ambil limitnya lagi di sini. 60,5. Ketik 60,5 ditambah 10 dikalikan buka. Nah, frekuensi kelas modus dikurang dengan sebelumnya. Berarti 14 kurang 9. 5 dibagi dengan 5 tambah frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sesudahnya. 14 kurang 12. 2 ya kan? 27. Jadi 67,64 gitu. Itu kan. Nah, kemudian berikutnya apa, kuartil ya kan. 6 kuartil. Karena ini juga sama ini. Kita nanti bisa menghitung K1. Langsung aja ya K1 ya. K1 berarti ini sama dengan berapa? Angka pertama, kemudian hitungkan dulu berapa 1/4 N-nya. 1/4 kali 60. 15 ya? Ya kan? 15 itu berarti dia masuk kelas yang kedua. Kelas yang kedua kan? Nah, ambil limitnya lagi di sini, berarti 40,5. Tulis, ketik 40,5 ditambah 10 dikalikan kurung buka lagi. Ya kan? Berarti 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Kan? 6 dibagi dengan frekuensi kelasnya 10. Ya. 49,5. Atau misalnya kamu hitung nilai K3. Kalau K2 sama dengan median ya. Hitung K3 itu sama dengan berarti 3/4 kali 60.
3/4 kali 60 berapa? 45 kan? 45 itu berarti dia masuk kelas kelima. Ambil limitnya, berarti 70,5. Tulis 70,5 ditambah 10 dikalikan kurung buka 45 dikurang frekuensi kembali sebelumnya 39 ya kan, kelas keempat, untuk kurung dibagi dengan frekuensi kelasnya 12 kurung enter di 75,5. Keduanya pasti sama dengan nilai median, buktikan ya. Kedua nih ya, sama dengan 2/4N ya kan, 2/4 kan setengah kali 30 itu berarti masuk kelas yang keempat juga kan, jadi 60,5 tambah 10 dikalikan kurung buka 30 dikurang F-1 nya 25 kurung bagi dengan 14 kurung ya, sama ya, sama persis kan. Nah jadi nanti nilainya itu median itu sama dengan K2 sama dengan D5 sama dengan P50 ya, sama. Bapak itu yang tambah 10 itu yang 10 dari mana Pak? Maaf. Dan 10 itu dari sini. Dari sini. Nah, ini kan 10 nih C-nya. Oh, oke. Kan rumusnya 10 kan? C kan selalu ya. Ini C ya. Tuh C. Oke Pak, makasih. Oke. Oke ya, kemudian berikutnya nih, cepat-cepat dia buat lagi nih ya. 7 itu nilai hasilnya ya kan. Nah, misalnya kita ngitung D yang keberapa? D yang ke-8 misalnya. D8 berarti ini 8/10 kali 60. 8/10 kali 60 berarti 48 kan? Ya benar ya. Nah, berarti dia masuk kelas yang kelima nih. Ambil limitnya, berarti 70,5 ditambah 10 ya kan, dikalikan kurung buka 48 dikurang ya 39 sebelumnya ya kan, dibagi dengan frekuensi kelasnya nih. Ada yang ketinggalan nih, ini 68 nih. Ini 8 kan. Kemudian yang terakhir ini angka 8 ya, persentil. Nah, persentil itu berarti per 100. Nah, kita ngitung P yang berapa misalnya? Tadi rumusnya sudah ada kan? P yang P3 boleh, P3. Apa P3? Nah, berarti nanti langkah pertama tentukan letaknya dulu. 3/100 kali 60 berapa? 1,8 kan? 1,8 berarti dia adanya di kelas yang pertama kan? Ambil limitnya, jadi 30,5 ditambah 10 ya kan? Mau berapa saja bisa dihitung ya. Dikalikan dengan kurung buka 1,8 dikurang, karena sebelumnya nggak ada ya. Sebelumnya nggak ada nih, dianggap nol gitu kan, dibagi dengan frekuensi kelasnya 6 ya kan. Nih hitung lagi nih, tinggal hitung lagi, bentar tuh 33,5 itu ya. Jadi kita bisa menghitung yang keberapa saja ya, yang keberapa saja itu ya kira-kira. Ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, nanti coba dilanjutkan, coba menghitung ya. PR-nya itu coba lanjutkan pekerjaan kemarin ya. Kamu tinggal menghitung yang sekarang ya kan, menghitung nilai ukuran dari pusat tadi, rata-rata sampai ukuran persentil gitu ya. Untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggalnya itu nanti datanya cari sendiri. Ya. Tentukan sendiri datanya. Misalnya kamu ingin datanya tentang apa? Mungkin gaji karyawan di kata kamu dalam ribuan misalnya per hari misalnya kan berapa ya, bisa saja. Ya, banyak tinggi badan. Itu yang data yang berkelompok. Data tunggalnya
kamu tentukan sendiri ya. Oke. Ini nanti saya kirimkan ke ke LMS ya, supaya lebih bisa mengulang-ulang lagi ya. Oke, ya waktunya tinggal 1 menit nih. Seperti biasa, coba dia buka dulu kameranya, ambil foto sekali ya. Ya silakan yang lain ya, dibuka kameranya. Ini banyak yang belum buka. Aldi, Bayu, Neni, Tri Gunanto, Atika Saputri, Reza Fahlivi, Intan Nur Lita, ya kan, Repi Aprianti. Ya. Ini kalau ngajar di SD nih, suruh buka nih kameranya. Kelihatan namanya gitu kan ya. Nah, ini nama buka nih. Nah, Fajar ya kan. Ayo waktu ini 1 menit nih. Lagi makan nasi goreng di depan ya. Kalau di kampus tuh makan nasi goreng di depan. Di depan Minang Raya itu nasi goreng. Ya kan? Ayo cepat-cepat waktunya habis nih. Destania, Muhammad Fajar belum buka. Intan. Ya kan? Itulah ya. Ini 5 orang belum buka ya. 1, 2, saya juga belum ya, sorry. 1, 2, 3. Oke ya, terima kasih ya untuk hari ini. Ingat tadi PR-nya ya kan, coba dihitung ya. Data yang kemarin kamu buat, lanjutkan untuk menghitung seperti hari ini. Kemudian ditambah dengan data tunggal ya. Data tunggalnya itu tentukan sendiri. Ya. Hitung juga seperti yang tadi ya. Oke, itu saja ya untuk hari ini ya. Semoga sehat ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya.